Halo semua, ketemu lagi di Dalasta Project. Ya, kali ini kita akan belajar tentang hukum Hooke atau elastisitas. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan panduan untuk praktikum secara virtual. Khususnya ini adalah untuk anak-anak saya di SMA Ketenteraan Bangsa ataupun yang menyaksikan video ini ya. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah panduan praktikum dan laporan praktikum hukum Hooke. Ya. Perhatikan pembahasan berikut ini. Judul praktikum yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan konstanta pegas. Ya, atau hukum Hooke. Nah, di laporan kalian nanti kalian bisa tulis secara tulis tangan ataupun diketik sesuai dengan contoh laporan ini. Nah, laporan ini kalian bisa download di Google Classroom ya, atau kalian bisa lihat di link YouTube yang saya bagikan nanti. Ada judul praktikum yaitu tentang hukum Hooke atau konstanta pegas, kemudian nama praktikum bisa kalian isi di sini ya, kemudian jangan lupa kelas dan nomor absen, dan juga diisi hari dan tanggal. Harinya adalah untuk pembelajaran kalian yaitu hari Selasa, tanggalnya menyesuaikan ya. Nah, nilainya pasti juga akan kalian dapatkan nanti setelah kalian mengumpulkan hasil laporan. Kemudian kompetensi dasar yang kalian capai nantinya adalah melaksanakan penelitian ilmiah di bidang fisika. Ya, kemudian di sini juga ada indikator, kemudian ada tujuan. Tujuannya yang pertama adalah menyelidiki hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai konstanta gaya pada pegas berdasarkan hukum Hooke. Gitu ya. Jadi tujuan praktikum kalian nanti adalah ada dua ini. Kemudian alat dan bahan, karena ini adalah sistemnya adalah virtual, jadi saya akan bagikan yaitu dengan cara menggunakan file path ya. Kalian bisa download di link deskripsi di YouTube atau di Google Classroom, dan dibantu juga menggunakan Excel. Nah, secara garis besar nanti akan saya berikan tutorialnya ya. Kemudian prosedurnya kalian bisa download file ini ya, yang sudah saya posting di GCR atau di link deskripsi YouTube. Kemudian file ini bisa kalian bisa kalian buka di Google Chrome ya, atau bisa juga menggunakan laptop atau HP kalian. Kemudian ikuti pedoman praktikum yang ada di YouTube. Oke, langsung saja ya. Data pengamatan yang akan kalian bahas itu ada dua, yaitu ada pegas A dan pegas B. Nah, sebelum masuk sini coba kalian perhatikan dulu variabel kontrolnya, yaitu panjang awal pegas, variabel basnya adalah massa beban, dan variabel terikatnya adalah panjang akhir pegas ya, panjang akhir pegas. Nah, percobaan pertama kalian bisa buka. Nah, ini saya sudah buka ya untuk padnya ya. Kemudian kalian masuk di pad sini, kemudian masuk di lab ya, masuk di lab. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada pegas ya. Di sini ada pegas, kemudian di sini ada spring konstan. Ini adalah konstanta. Nah, ada konstanta di sini kalian bisa pilih. Misalkan di sini ada step ya, dari 1 sampai 10 ya. Kalian bisa pilih sembarang, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10. Kalian bisa pilih. Konstantanya adalah bebas
ya. Jadi setiap anak nanti yang kalian praktikumkan adalah tidak sama, adalah bebas. Jelas ya. Ya, misalkan yang saya pakai adalah di sini, ya. Sekarang di sini yang saya pakai di nomor 3. Ya. Kemudian kan ada data, yaitu panjang awal L0. Nah, untuk menentukan L0 nya kalian bisa menggunakan di sini, perhatikan. Di sini ada penggaris. Nah, kalian perhatikan dulu gravitinya atau gravitasinya. Gravitasinya dibuat 9,8. Kalian bisa geser-geser saja. Ya, di sini ya. Nah, tentukan gravitasinya adalah 9,8. Oke. Kalau sudah, kemudian dampingnya adalah dibuat 0, ya, 0, ya, atau tidak ada gesekan. Kemudian di sini ada penggaris. Nah, penggaris di sini bisa digunakan untuk mengukur panjang awalnya. Perhatikan, untuk mengukur panjang awal, ya. Perhatikan di sini harus tepat, ya, tidak boleh paralaks, ya. Di sini sampai ujung sini, ya. Nah, sampai ujung sini ini adalah L0 nya. L0 nya berapa? Nah, coba kalian perhatikan di sini L0 nya. Nah, ini adalah panjang awalnya. Di sini ada bantuan dari penggaris. Kemudian ada masa beban. Nah, di sini ada masa beban. Kalian bisa pilih sebenarnya sembarangnya, karena nanti kalian bisa tentukan juga untuk masanya. Di sini tinggal digeser-geser saja untuk masanya. Di tabel kan saya tidak menentukan konstantanya berapa, kemudian masanya berapa, bebas, ya, kalian bisa milih bebas. Jadi misalkan ini kalian taruh saja. Nah, pasti kalau kalian taruh di sini pasti akan ada pegas naik turun. Nah, kalau kalian lihat, nah, untuk menghentikannya kalian bisa klik tombol merah di sini atau stop, ya, otomatis ini akan berhenti. Ya. Yang kalian identifikasi adalah panjang awal dan panjang akhir. Kemudian masanya juga jangan lupa. Ya. Nah, di sini saya sudah mencobanya. Ya. Kemudian data yang kalian ambil dari pad di sini masukkan ke dalam Excel seperti ini, ya. Ini adalah data yang sudah saya ambil. Misalkan massa yang pertama adalah 90 gram, ya, 90 gram, atau dijadikan kilo menjadi 0,09 kilo, ya. Misalkan di sini adalah massanya adalah 90 gram. Oke, ini adalah 90 gram. Kemudian delta X nya diperoleh di sini adalah 61, ya, atau panjang akhirnya adalah 61. Kemudian dimasukkan dalam sini, 62, ya, panjang akhirnya adalah 62. Kalau kita lihat di sini, ya, nah, harus tepat, ya. Oke, 62. Nah, diketahui panjang akhirnya adalah 62. Kemudian kalian masukkan ke dalam Excel, ya, dimasukkan ke dalam Excel. Nah, ini, ya, masukkan ke dalam Excel. Nah, kemudian data yang kedua, masanya 0,12 kilo, kemudian panjang akhirnya 0,66, kemudian 0,15, panjang akhirnya 0,1. Nah, masukkan dalam sini, gitu, ya. Jadi dari pad sini, ya, ini bisa membantu kalian. Kalau biasanya kan di laboratorium, kemudian menggunakan pegas, dibantu dengan penggaris atau benang, gitu, ya. Tapi di sini kalian bisa praktikumkan di rumah, ya, dengan bantuan pad. Berarti ada 5 data yang harus kalian ambil.
masanya bebas, misalkan masanya adalah berapa ya, 100 gram 0,1 misalkan 0,1, kemudian gayanya berapa, panjang akhirnya berapa gitu ya. Kemudian misalkan di sini masa bebannya adalah 1,3 atau 130 gram dan seterusnya. Karena PET sini ya, ternyata yang paling sedikit adalah 50 ya, dan paling besar adalah 300 gram. Jadi kalian bebas mengaturnya adalah di antara 50 sampai 300 gram. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau datanya sudah terkumpul ya, datanya sudah terkumpul, kemudian kalian analisis. Perhatikan ini. Cara analisisnya adalah tentukan L0 nya itu berapa. L0 yang sudah saya buat praktikum ini ya, ternyata L0 nya adalah 0,47 meter ya, 0,47 meter. Data yang kalian buat ini sama. Ini sebenarnya contohkan, misalkan datanya adalah seperti ini. Kemudian kalian analisis ya, buat grafik. Caranya bagaimana? Caranya adalah insert, kemudian pilih sketcher. Nah, kemudian pilih ini ya. Oke ya, sebentar orangnya. Pilih insert, kemudian sketcher, kemudian pilih yang ini. Nah, ini kan masih polos. Setelah ini, kemudian kalian select data. Ini ya, pilih select data, kemudian add. Oke, sorry. Ya, kita ini dulu aja ya. Ya, kemudian ini kan edit series. Bisa kalian blok di sini. Kan pertambahan panjang ini delta T. Ya, kalian blok. Ya, kalau sudah seperti ini, kemudian masuk ke yang sumbu Y. Nah, sumbu Y juga kalian bisa blok di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian klik OK. Nah, sudah seperti ini seriesnya kita hapus saja, kita masuk ke, supaya lebih rapi ya, kita masuk ke layout, kemudian legend, kemudian bisa dihilangkan seriesnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kan kita sudah mengetahui nih bentuk grafiknya seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita kasih nama lah di sini ya, di axis title ya. Kemudian yang sumbu X kita kasih nama, sumbu X nya adalah apa tadi? Pertambahan panjang ya. Ini adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang pegas ya. Kemudian masuk lagi ke axis title, kemudian sekarang yang sumbu Y. Sumbu Y nya adalah apa nih? Gaya ya, gaya F. Oke. Nah, kan sudah seperti ini. Nah, kita akan memunculkan gradiennya. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke, masih di layout, trend line ya. Kemudian linear trend line-nya kita munculkan supaya ada garis. Kemudian kita masukkan more than ini ya. Kemudian equation-nya sama R square-nya dimunculkan. Kita klik, kemudian close. Nah, sudah muncul. Nah, ini sudah muncul persamaan dari Y dan R kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti data yang ini kita bisa analisis ya. Data ini kalian copy
Ya, ini kita copy aja, Ctrl C, masukkan ke Word yang tadi. Nah, yang data bekas pertama ini ya, yang ini kita hapus saja, diganti dengan yang dari Word. Nah, oke. Kemudian grafiknya juga sama, kita copy aja, oke, dimasukkan ke dalam Word yang tadi, yang ini ya, Ctrl V. Nah, sudah ketemu nih ya, ternyata datanya sudah ketemu, kemudian secara grafik juga sudah ketemu. Setelah seperti ini kita analisis. Nah, ini analisisnya sudah saya buat ya, analisis dari grafik yang ini. Nah, coba saya jelaskan saja. Nah, jadi kalian setelah memperoleh data dimasukkan ke dalam Excel, kemudian buat grafiknya. Setelah grafiknya selesai, kemudian dianalisis. Nah, dari percobaan pertama atau percobaan A diperoleh grafik seperti ini ya. Nah, diketahui Y sama dengan 5,7769X plus 0,0177, dimana R kuadrat sama dengan 0,956. Dari situ kita masukkan ke sini. Ada beberapa data yang harus kita bahas, atau ada beberapa data yang akan kita kerjakan ya. Yang A ya. Yang A adalah tentang hukum Hooke. Hukum Hooke apa? F sama dengan K kali delta L ya. A kali delta L, dimana persamaan linier Y sama dengan MX plus C ya, sama dengan ini delta L atau delta T ya, pertambahan panjang ya, yaitu 5,7769. Ini dari mana? Dari grafik yang tadi ya, 5,7769 ini X plus 0,0177. Nah, perhatikan, karena persamaan ini adalah persamaan yang sama, maka bisa diperoleh K sama dengan M. K di sini sama dengan M ini ya, sama dengan 5,7769 ton per meter. Kemudian ketelitiannya R kuadrat ya, kalikan 100%, hasilnya adalah 95,6%. Kemudian kita cari ketidakpastian relatif atau KR ya. Caranya gimana? Yaitu 100% dikurangi ketelitian. 100% dikurangi 95,6, yaitu 0,044. Nah, ketidakpastian ini berarti menandakan apa? Berarti dapat ditulis dengan 4 angka penting. Perhatikan aturan angka penting yang sudah kalian dapatkan di kelas 10 ya. Kalau 0,1% itu artinya adalah 4 angka penting, 1% itu adalah artinya 3 angka penting, 10% artinya adalah 2 angka penting. Kalau 100% berarti berapa? 1 angka penting. Jadi ini kan di bawah 1%, maka bisa ditulis dengan 4 angka penting, yaitu ditulis dari ini ya, 5,7769 kita bisa bulatkan menjadi 5,777 Newton per meter. Konstantanya ketemu sekian. Kemudian mencari ketidakpastian mutlak, kali K ya per 100%. Nah, sekian hasilnya. Maka nilai konstanta pegas A adalah K plus minus delta K 5,77. Karena di sini adalah 4 angka penting, maka di belakang juga 4 angka penting, Newton per meter. Oke, begitu ya. Jadi nanti untuk tabel A ya, untuk tabel A konstantanya diatur berapa? Berarti nanti berarti kalau misalkan konstanta yang tabel A adalah misalkan di sini, yang konstanta P bisa kalian geser, dikecilkan atau dibesarkan, begitu ya. Selamat mengikuti pelajaran untuk praktikum hukum Hooke ya. Semangat, jaga selalu kesehatan, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk video ini. Terima kasih.
Terima kasih, sampai jumpa.